Audiobook dari buku berjudul Good Habit, Bad Habit, bab 8, Imbalan. Saya tidak pernah bekerja sehari pun sepanjang hidup. Semua yang saya lakukan menyenangkan. Thomas Edison. Salah satu perbedaan yang tidak dapat ditawar antara Anda dan sebuah komputer adalah bahwa kesabaran Anda akan lebih cepat habis dibanding sekeping silikon semikonduktor. Kesabaran saya juga. Sebuah perangkat lunak tidak akan pernah bosan mengerjakan satu hal yang sama berulang kali sesuai perintah Anda. Keterbatasan bagi sebuah komputer hanya dibatasi oleh ketersediaan daya. Bagi sebuah mesin, perulangan pada dasarnya sama dengan tidak melakukan apapun. Namun, itu tidak berlaku bagi Anda. Anda bosan ketika mengerjakan sesuatu yang sama. Anda pribadi yang ingin tahu. Anda mengharapkan keragaman dan rangsangan. Anda membutuhkan sesuatu dalam hidup yang lebih dari apa yang tidak dapat dihindari. Sesuatu yang lebih ini merupakan yang terakhir dari 3 fitur yang perlu diperhitungkan saat membentuk sebuah kebiasaan. Konteks akan memuluskan jalan dan perulangan akan menyalakan mesin. Tetapi, jika Anda tidak mendapatkan imbalan untuk upaya awal Anda di perjalanan, meski hanya sedikit, kebiasaan Anda tidak akan bisa beroperasi dengan sendirinya. Imbalan atau hadiah bukan sesuatu yang membingungkan. Kita terbiasa dengan kesepakatan ini sejak hari pertama. Kita melakukan sesuatu yang tak akan sengaja kita lakukan sendiri demi mendapatkan sesuatu. Apabila sesuatu itu dianggap cukup baik, maka upaya awal dianggap setimpal. Namun, seperti bagian lain dalam pembentukan kebiasaan, apa yang terlihat terang-terangan pasti memiliki kompleksitas di baliknya. Imbalan, agar memiliki peran dalam pembentukan kebiasaan, harus lebih besar dan lebih baik dari apa yang biasanya Anda alami. Sepertinya, itu akan memerlukan kreativitas dan pemikiran yang matang. Imbalan mungkin memerlukan sedikit kesenjangan dari pihak Anda. Meski kedengarannya tidak romantis, apabila Anda ingin memulai sebuah kebiasaan baru dalam hal keintiman dengan pasangan, Anda harus merencanakan sesuatu yang menunjukkan kejutan dan rasa sayang tulus yang lebih dari sekedar cipika-cipiki sebelum berangkat kerja di pagi hari. Kegunaan dari imbalan yang tidak terduga itu tepatnya, tidak terduga. Ukuran imbalan secara tersirat mengkomunikasikan bahwa harapan pasangan Anda terlalu rendah. Itu adalah sebuah undangan untuk melakukan kalibrasi ulang atas kehangatan dan dukungan yang dapat diharapkan akan diperoleh dari Anda dengan mengobrol saat makan malam, tertawa saat mendengar lelucon Anda, atau tanggapan apa saja yang Anda coba bangun menjadi sebuah kebiasaan dalam hubungan Anda. Perasaan itu adalah titik awal terbaik untuk pembentukan kebiasaan baru. Begini cara kerjanya. Ungkapan kasih sayang tambahan itu tidak terduga, maka antisipasi pasangan Anda tentang bagaimana biasanya Anda bereaksi pada dasarnya keliru, disebut kesalahan prediksi imbalan atau reward prediction error. Dalam otak, imbalan yang tidak terduga memicu pelepasan dopamin. Dopamin adalah sebuah pemancar neuron, sebuah sinyal kimiawi yang memudahkan penyampaian informasi dari satu neuron ke neuron yang lain. Ketika dopamin dilepaskan dari neuron ke dalam sebuah sinaps celah antara beberapa neuron, dopamin dipungut oleh reseptor di neuron penerima. Transmisi berlangsung melalui saluran atau lintasan yang dapat diprediksi dalam otak kita. Pembentukan kebiasaan melibatkan beberapa lintasan dopamin, terutama lintasan sensomotoris. Tempat dopamin yang dilepaskan oleh neuron di bagian tengah otak diambil oleh reseptor di putamen, yang terkait dengan daerah motoris dan sensoris. Sensomotor kortis, motor validum. Makin besar imbalan yang tak terduga, makin banyak dopamin yang dilepaskan. Selain bahan kimia lainnya, dan makin efisien sinap di lintasan itu dalam mengirimkan dan menerima sebuah sinyal. Otak pasangan Anda mencatat pertunjukan rasa sayang tak terduga itu dengan melepaskan dopamin. Selanjutnya, otak menyusun basis neural untuk pembentukan kebiasaan seperti neuron, sinap, dan lintasan yang bekerja sama untuk mencatat dan menanggapi apa yang baru terjadi. Dopamin itu bagaikan sebuah sinyal pembelajaran yang memerintahkan daerah neural yang terlibat dalam aksi tertentu
untuk sekali lagi bercerita tentang hari istimewa atau tertawa ketika Anda melucu setiap daerah sensoris berhadapan dengan fitur yang konteksnya sama. Misal, Anda di meja makan. Sinyal dari dopamin mencetak setiap detail pengalaman menyenangkan itu di dalam memori. Otak pasangan Anda sekarang sedikit berbeda. Kini otaknya siap menerima, mengakui, dan mengolah lebih banyak rasa sayang dari Anda di masa mendatang. Anda bisa mengatakan bahwa Anda telah membantu otak pasangan Anda untuk lebih berharap, lebih optimis, lebih siap menerima kasih sayang. Pasangan Anda belajar bahwa berbagi perasaan saat makan malam dan tertawa ketika Anda mencoba melucu mendatangkan rasa sayang yang biasanya tak pernah muncul. Tidak peduli apakah pasangan Anda tipe orang yang terbuka atau apakah Anda memang lucu, kemungkinan besar imbalan ini akan mendorong perilaku yang sama. Rasa sayang yang tulus dari Anda dengan perulangan yang cukup akan membangun asosiasi untuk hal itu pada waktu makan malam, perbincangan intim, dan saat sedang bercanda. Ini adalah cara yang penting untuk memperkuat hubungan. Pembentukan kebiasaan timbal balik akan terjadi ketika dua pihak merupakan konteks hidup yang besar bagi satu sama lain. Mungkin terasa tidak manusiawi ketika membahasnya seperti ini, tetapi tidak harus demikian. Pribadi kedua Anda berinteraksi dengan pribadi kedua pasangan Anda sepanjang waktu, sama seperti ketika niat dan kemauan Anda saling membungkus dan saling membelit-belit dengan niat dan kemauan pasangan Anda. Anda bisa membiarkan semua bagian ini saling menguatkan dan saling mendukung. Imbalan tak terduga bekerja dalam semua bagian hidup kita. Bahkan ketika sedang berbelanja bahan makanan, mendapatkan harga diskon untuk susu karena Anda pelanggan setia tidak akan mengubah kebiasaan berbelanja Anda. Namun, jika ada diskon harian spesial di tempat belanja, dopamin akan diaktifkan dan jika terus diulang, dapat membuat Anda menjadi terbiasa membeli merek tersebut. Pembentukan kebiasaan juga mempengaruhi pelepasan dopamin di daerah otak yang lain. Ketika kebiasaan berbelanja terbentuk, daerah lain yang bertugas membuat keputusan dapat menjadi kurang aktif, terutama prefrontal cortex, khususnya orbitofrontal cortex. Setelah diulang-ulang, Anda akan mengambil susu secara otomatis tanpa mencari tahu berapa harganya hari ini. Anda tidak lagi membuat keputusan. Dopamin juga membantu kita belajar dari kesalahan kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan imbalan sesuai harapan, aktivitas neuron dopamin akan berkurang, memberi tanda untuk menghindari tindakan itu di masa mendatang. Otak kita bereaksi kalau kita pulang terlambat dan lupa memberikan kecupan kepada pasangan, atau ketika diskon sudah berakhir dan kita harus membayar dengan harga penuh. Inilah sisi gelap imbalan interpersonal. Sengaja tidak memberikan ungkapan sayang dan memberikan reaksi yang menyakitkan kepada pasangan merupakan pertanda bahwa ada kekejaman emosional dalam sebuah hubungan. Ketika pasangan tidak memberikan ungkapan sayang dengan tulus atau menggunakan ungkapan sayang sebagai strategi untuk manipulasi, itu sama saja dengan perlakuan buruk, seperti kecanduan yang akan kita bahas dalam bab 13. Hubungan seperti itu dapat menimbulkan distorsi yang berbahaya, terkadang tragis, terhadap reaksi yang normal terhadap ungkapan sayang dan imbalan. Dopamin terkadang disebut bahan kimia penggembira karena ia selalu muncul ketika kita menerima sebuah imbalan. Akan tetapi, informasi spesifik yang disampaikan oleh pelepasan dopamin bergantung pada waktu dan pengiriman neuron dan reseptor yang relevan. Efek dopamin terasa dalam hitungan detik, dengan babak awal pengolahan sinyal yang menonjol atau sesuatu yang harus diperhatikan. Hal menonjol yang baru dan bersifat fisik mengaktifkan neuron dopamin dengan cara ini. Seperti bagaimana aroma semerbak kue kayu manis dari sebuah kios di bandara tiba-tiba terhirup dan menyadarkan Anda. Dengan pengolahan yang terus-menerus, dopamin mengisyaratkan imbalan yang membangun kebiasaan, membangkitkan energi, dan menggairahkan kita untuk melakukan tindakan yang berdampak pada positif dan sesuai dengan sasaran hidup kita. Semua ini mengandung satu makna besar bagi tujuan hidup kita. Dopamin menetapkan skala waktu untuk pembelajaran kebiasaan. Dopamin langsung mengisyaratkan kepada otak kita bahwa ada imbalan, menanggapi hal yang menonjol, dan menghargai apa yang baru saja kita terima. Walaupun ilmu pengetahuan masih belum tahu banyak soal pemilihan waktu neural atau neural timing, dopamin tampaknya mendorong pembelajaran kebiasaan dalam waktu kurang dari 1 menit.
Imbalan yang tidak diantisipasi di masa mendatang, misalnya bonus uang dalam 2 minggu atau sebuah piala atletik yang Anda dapatkan di akhir musim, tidak akan mengubah koneksi saraf dengan cara yang sama. Imbalan harus didapatkan tepat sesudah kita mengerjakan sesuatu agar membangun asosiasi kebiasaan atau konteks respon dalam memori. Mengingat pemilihan waktu ini, imbalan pembangunan kebiasaan yang paling efektif biasanya merupakan unsur intrik dalam sebuah perilaku atau bagian dari aksi itu sendiri. Boleh jadi itu adalah rasa senang yang Anda dapatkan ketika Anda membacakan cerita yang menarik kepada anak-anak Anda dan menyaksikan kegembiraan mereka. Atau barangkali kehangatan yang mendadak Anda rasakan ketika melakukan sebuah kebaikan, misalnya menjadi relawan di dapur umum sebuah tempat pengungsian. Anda bukan seekor tikus. Jika Anda menjadi relawan, jangan langsung membeli sebatang besar coklat untuk diri sendiri dan berharap kebiasaan akan mulai terbentuk. Biarkan kehangatan yang didapat dari kegiatan itu menjadi imbalan. Manfaatkan rasa kemanusiaan yang ada dalam diri Anda. Fun Theory, kampanye pelayanan masyarakat oleh Volkswagen, menggambarkan imbalan intristik dalam sebuah tindakan. Salah satu proyeknya adalah menggantikan undakan biasa di sebuah stasiun bawah tanah Oslo dengan undakan yang berbunyi seperti piano ketika diinjak. Tidak mengherankan kalau banyak orang berkerumun di sana. Sebuah proyek lain memprogram tong sampah di tempat umum untuk mengeluarkan bunyi seolah-olah tidak berdasar. Pembuang sampah yang penasaran cenderung memungut sampah di dekat situ lalu membuangnya ke tong sampah. Aneh itu. Untuk mengukur keuntungan dari imbalan intrik, sebuah studi mempelajari kebiasaan olahraga di kalangan mahasiswa. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, mereka yang gemar berolahraga yang menganggapnya sebuah kegiatan menyenangkan yang membuat mereka merasa senang, lebih sering melakukannya dan melaporkan bahwa kegiatan itu lebih habitual dan otomatis. Mereka tidak harus berpikir lama sebelum pergi ke lintasan lari atau ke gym. Yang paling menarik, mahasiswa yang sama-sama sering berolahraga tetapi menyatakan mereka melakukannya karena rasa bersalah atau untuk menyenangkan orang lain, akhirnya gagal membentuk kebiasaan yang awet sebagaimana kita lihat dalam bab sebelumnya. Perulangan diperlukan agar kebiasaan terbentuk, tapi itu saja tidak cukup. Mahasiswa yang tidak mendapatkan imbalan dari perulangan yang otomatis muncul harus terus membuat keputusan sadar untuk pergi ke lintasan lari atau ke gym tanpa ada bantuan dari kebiasaan. Padahal, sebuah perubahan kecil saja sudah cukup untuk membantu mereka mendapatkan lebih banyak manfaat dari berolahraga. Mereka harus terus pergi ke sana, tetapi tanpa rasa bersalah atau rasa wajib kepada orang lain. Dengan berfokus pada yang mereka inginkan, mereka akan menyediakan ruang bagi imbalan intrik untuk muncul dan dirasakan. Kajian laboratorium menunjukkan bahwa imbalan memiliki kekuatan tersebut dalam kondisi terkontrol. Sebagaimana dijabarkan dalam bab 5, mahasiswa dalam sebuah kajian memainkan sebuah game yang mengharuskan mereka berulang kali memilih dan memakan wortel kecil. Semua mahasiswa menunjukkan bahwa mereka menyukai wortel. Sebagian mahasiswa juga menunjukkan hasrat kuat untuk menjadi sehat dan ramping. Ini merupakan imbalan tambahan. Para mahasiswa ini membentuk kebiasaan memilih wortel yang luar biasa kuat. Kebiasaan yang bertahan bahkan ketika pada akhir kajian, mereka diberi opsi untuk memilih M&M. Makin banyak dan makin kuat imbalan yang didapatkan mahasiswa setiap memilih wortel. Pilihan berulang itu akan berubah menjadi kebiasaan kuat yang tak gentar meski digoda oleh coklat. Imbalan juga bisa bersifat ekstrintik, artinya bukan merupakan bagian yang menyatu dengan sebuah perilaku. Beberapa imbalan ekstrintik bersifat cukup langsung. Jika Anda merencanakan makan malam keluarga untuk menyenangkan pasangan Anda, maka komentar ekstrintik yang sifatnya langsung, contoh, imbalan ekstrintik lain adalah lingkungan yang menyenangkan. Beberapa gym menyediakan lobi mewah untuk membuat kita merasa menjadi anggota sebuah klub eksekutif. Ada juga yang menjual pakaian olahraga bermerek terkenal untuk Anda kenakan. Ini imbalan ekstrintik langsung untuk memotivasi orang berolahraga. Mereka memanfaatkan hasrat orang untuk tampak berkelas dan unggul. Siapa yang tidak suka dengan merasa istimewa? Tentu saja, upah untuk sebuah aktivitas adalah imbalan ekstrintik yang klasik. Ini tipe imbalan yang mengatur karir, hidup, dan seluruh aspek kemasyarakatan. Sederhana tapi efektif.
upah dapat diberikan secara langsung selagi Anda mengerjakan sesuatu, atau Anda mungkin menganggapnya sebagai upah di tengah performa, tetapi seringnya upah menjadi istimewa justru setelah beberapa waktu kemudian. Misalnya ketika diberikan sesudah 2 minggu atau pada akhir bulan, rentang waktu antara aksi dan imbalan bersama dengan besar upah yang biasa Anda terima mengandung arti bahwa dopamin tidak dapat beraksi. Ada alasan lain untuk mempertanyakan kegunaan imbalan ekstrintik. Imbalan ini menenggelamkan atau mengacaukan perasaan bahwa kita melakukan aksi itu untuk alasan lain. Ketika kita dibayar untuk mengerjakan sebuah tugas, kita mungkin merasa bahwa ini bukan sesuatu yang sebetulnya ingin kita lakukan. Ketika upah tidak diberikan lagi, mungkin kita juga akan langsung berhenti melakukannya. Dalam praktik, kebanyakan imbalan memadukan unsur intrinsikik dan ekstrinsikik. Anda mungkin bekerja sampai malam di kantor karena Anda ingin bekerja semaksimal mungkin untuk sebuah proyek intrinsik, tetapi juga karena terus membayangkan pengakuan yang Anda dapatkan dari atasan, ekstrinsik. Penundaan antara aksi dan imbalan dapat menjelaskan kecilnya kesuksesan dari intervensi yang membayar orang agar menjadi lebih sehat. Program pelayanan kesehatan terkadang menawarkan uang agar orang mau berhenti merokok, menurunkan berat badan, berolahraga atau bermeditasi. Konsisten dengan hukum ekonomi, kita akan melakukan hampir semua ini ketika bayarannya memadai, paling tidak pada awalnya. Misalnya, ada sebuah program penurunan berat badan selama 6 bulan dengan 27 perempuan dan 4 laki-laki. Rata-rata berat awal mereka adalah 100 kg. Penimbangan dilakukan sebulan sekali. Apabila mereka menjadi 2 kg lebih ringan dibanding penimbang sebelumnya, mereka akan memperoleh $100. Uang itu ditransfer secara otomatis ke dalam rekening bank mereka. Insentif yang besar ini tidak berujung dengan hasil yang besar. Di akhir program itu, partisipan hanya kehilangan rata-rata 2,5 kg secara keseluruhan. Pemberian upah ini bukannya tidak berpengaruh. Kelompok yang dibayar menunjukkan hasil lebih baik daripada 32 partisipan dalam sebuah kelompok kontrol yang tidak dibayar untuk menurunkan berat badan mereka. Partisipan di kelompok kontrol menjalani prosedur penimbangan bulanan yang sama dan mengetahui apakah mereka memenuhi target pribadi mereka di bulan itu. Dalam 6 bulan, berat mereka hanya turun sekitar setengah kilogram. 3 bulan sesudah kajian itu selesai, semua partisipan ditimbang lagi. Sekarang, kelompok penerima bayaran telah mendapatkan kembali sebagian berat yang dulu mereka ingin hilangkan. Berat mereka hanya 1 kilogram lebih ringan daripada ketika mereka mulai. Tidak terpaut banyak dengan penurunan setengah kilogram yang dialami oleh partisipan tak dibayar. Apa yang terjadi? Ini kajian yang sangat ambisius dan patut dicontoh dalam banyak hal. Memantau orang selama 9 bulan bukanlah tugas yang ringan. Akan tetapi, program ini gagal membentuk kebiasaan makan yang sehat. Jika Anda ingat apa yang telah kita pelajari tentang pembentukan kebiasaan, kita bisa menemukan masalahnya dengan mudah. Perulangan dan imbalan, mungkin konteks juga, tetapi itu tidak begitu jelas. Mungkin hampir tidak ada perulangan dalam program ini. Dugaan saya adalah mungkin para partisipan memulai setiap bulan tanpa banyak berpikir tentang penurunan berat badan. Ketika jadwal untuk penimbangan sudah dekat, mereka baru mulai melakukan diet. Mungkin mereka bahkan sengaja berpuasa sehari sebelum penimbangan. Bagaimanapun juga, $100 bukan uang yang sedikit. Dengan menjalani diet seperti ini, para partisipan tidak mengulang kebiasaan makan yang baru. Bagi pikiran sadar kita, perulangan seperti itu terkesan tak ada gunanya. Tidak peduli jika kita sesekali melaparkan diri atau sesekali mengabaikan diet kita berasumsi bahwa yang kita perlukan hanya pengurangan kalori. Namun, jika kita ingin membentuk kebiasaan, kita perlu mengulang-ulang aksi sesering mungkin sampai dengan otomatis. Imbalannya juga tidak optimal. Imbalan diberikan pada akhir bulan dan tidak terkait erat dengan pelaksanaan sebuah perilaku tertentu. Mungkin para partisipan terkadang memikirkan itu ketika sedang mencoba menjalankan diet. Namun di luar itu, imbalannya tidak dapat merekatkan koneksi mental antara konteks dan tanggapan. Akibatnya, kebiasaan baru tidak terbentuk dan perilaku baru pun tidak menjadi otomatis. Bagi pikiran sadar kita dan bagi banyak ekonom, imbalan besar harusnya berhasil. Kesannya sangat memotivasi jika kita bisa mendapat $100 per bulan dengan menurunkan berat badan atau mendapatkan tiket konser jika target kerja pekan ini tercapai.
tetapi ini tidak akan membentuk kebiasaan. Imbalan ini tidak terjalin cukup kuat dengan perilaku Anda. Imbalan tunggal, meskipun besar, tidak dirancang untuk membangun kebiasaan. Program kesejahteraan karyawan yang ditawarkan oleh banyak perusahaan di Amerika Serikat sebagian besar gagal dalam membentuk kebiasaan baru, seperti tidak merokok atau menurunkan berat badan. Imbalan tersebut meliputi subsidi premi asuransi dan pemberian uang tunai dari waktu ke waktu. Tidak banyak program macam itu yang mengajarkan orang untuk mengulang tindakan tertentu. Dalam hal ini, pembentukan kebiasaan terbilang kecil. Anda mungkin penasaran soal imbalan negatif atau yang disebut kontinen kontrak, kontak pemaksaan. Anda sepakat untuk melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, misalnya membayar denda yang dapat Anda hindari dengan mengerjakan sesuatu, misalnya menurunkan berat badan. Satu contoh yang dilakukan oleh banyak keluarga adalah menyediakan sebuah toples umpatan atau swearjar. Ketika seseorang mengumpat, mereka dihukum dengan membayar misalnya $1 yang dimasukkan ke dalam toples itu. Ini ditambah dengan sedikit olokan dari anggota keluarga. Diharapkan cukup untuk mengurangi respon dopamin si pelaku dan kebiasaan mengumpatnya. Dalam contoh ini, perilaku itu terjalin dengan sebuah akibat langsung, setidaknya ketika ada orang lain yang mendengar. Namun, yang lebih sering terjadi, kontrak pemaksaan ditetapkan dengan cara yang tidak optimal untuk mempertahankan perubahan. Barangkali Anda bertaruh $100 dengan kakak Anda bahwa Anda akan lulus seleksi pegawai negeri lebih dahulu. Kalau Anda kalah, berarti Anda harus membayar. Dengan begini, Anda berharap ancaman tadi akan menciptakan kebiasaan belajar yang baru. Atau barangkali Anda memutuskan bahwa Anda perlu rajin berolahraga. Jika Anda mangkir 3 kali tiap minggu selama sebulan ini, Anda tidak boleh membeli jaket yang sangat Anda inginkan. Mungkin ini motivasi yang efektif dalam jangka pendek, akan tetapi itu bukan jenis imbalan yang membentuk kebiasaan baru. Imbalan negatif ini terlalu terlepas jauh dari pelaku yang sedang ingin Anda coba dan tidak terikat dengan perulangan tertentu. Mengingat bahwa dopamin bekerja untuk menciptakan asosiasi kebiasaan dalam memori, imbalan langsung untuk perulangan sangatlah penting. Masih ada lagi hal penting tentang dopamin selain kesegeraan. Sebagaimana telah kita bahas, dopamin menanggapi ketidakpastian dalam bentuk kesalahan prediksi imbalan yang memungkinkan kita belajar dari pengalaman. Ini berarti kita belajar dari imbalan yang tidak lazim atau tidak terduga, lebih besar atau berbeda dari biasanya. Mungkin ini adalah gagasan paling mengejutkan sejauh ini. Pernahkah Anda mengelola orang lain? Kalau pernah, pernahkah Anda mendengar nasihat bahwa yang terpenting adalah Anda harus menjelaskan harapan Anda terkait pekerjaan mereka dengan detail, serta apa imbalan yang akan diterima dari pekerjaan itu? Kearifan dunia kerja itu jelas. Imbalan atau pemberian upah harus transparan, dapat diandalkan, dan tegas. Tidak ada kejutan, yang ada adalah kepastian. Begitulah cara mendapatkan yang terbaik dari karyawan Anda dan dari Anda sendiri. Kemungkinan besar, Anda tahu pasti berapa jumlah gaji yang Anda terima setiap bulan. Kearifan di tempat kerja membangun kepercayaan dan mengurangi kebingungan serta stres. Akan tetapi, kearifan itu bukan cara untuk membangun kebiasaan baru secara efisien. Kebiasaan bergantung pada kejutan. Betul, perilaku kita yang paling membosankan dan paling sering diulang sesungguhnya bergantung pada peristiwa di mana kita terusik dan agak kehilangan keseimbangan. Dan itu semua terkait dengan fitur ketiga dan terakhir yang terpenting adalah imbalan yang belum pasti. Orang berduyun-duyun datang ke kasino karena di sana ada imbalan yang belum pasti. Hampir 70% laba dari industri permainan bersumber dari mesin jackpot dan poker video. Mesin itu diprogram untuk lebih sering menampilkan situasi nyaris menang daripada peluang untuk menang, yang membuat para petaruh merasa aku hampir menang. Meraih situasi hampir menang dianggap sebagai sebuah prestasi yang dapat mengaktifkan jalur imbalan dopamin dan memperkuat kebiasaan yang membuat kita tetap bermain. Lihat diskusi tentang adiksi atau kecanduan dalam bab 13. Mengapa demikian? Sebuah penjelasan evolusioner mengatakan bahwa semua hewan peka terhadap imbalan yang belum pasti karena di kehidupan liar, berburu berulang kali meskipun makanan sedang langka merupakan hal yang diperlukan untuk bertahan hidup. Kalau kita ingin menemukan makanan, air, dan kesempatan untuk kawin, kita harus tetap gigih meskipun berulang kali gagal. Oleh sebab itu, dopamin mungkin memotivasi kita untuk terus mencoba meskipun sukses adalah hal yang langka. Kita semua adalah pion dari lingkungan
Kita adalah semua pion dari dukungan yang tidak pasti. Ini menjadi lebih jelas ketika kita berpikir di luar konteks dunia kerja. Kapan terakhir kali Anda membuka ponsel Anda? Penduduk Amerika membuka ponsel 8 miliar kali dalam sehari, yang berarti rata-rata 46 kali per orang. Pemakaian ponsel cerdas telah menjadi kebiasaan yang mengakar. Salah satu pemicunya adalah sebagai penunjuk waktu. Bagi banyak orang, itu hal pertama yang mereka cek di pagi hari, bahkan sebelum bangkit dari tempat tidur. Bangun tidur, cek ponsel. Itu juga hal terakhir yang dilakukan oleh banyak orang di malam hari. Naik ke tempat tidur, cek ponsel. Di tengah hari, banyak orang memeriksa ponsel ketika mereka terjebak dalam rutinitas, bosan, cek ponsel. Apa imbalan untuk semua kegiatan berponsel ini? Seringnya ada email, pesan singkat, unggahan atau cuitan yang menarik. Sebagian besar informasi tersebut merupakan pembuang waktu yang tidak relevan. Secuil informasi berguna atau komunikasi yang seru, imbalan yang cuma sesekali itu membuat kita rajin mengecek ponsel. Penelitian dengan hewan telah menunjukkan keampuhan imbalan yang belum pasti dengan jelas. Dalam sebuah kajian, tikus menekan sebuah tuas untuk mendapatkan seporsi makanan. Imbalan ini diberikan dengan rentang waktu yang acak. Terkadang mereka menekan selama 9 detik untuk menghasilkan makanan. Namun terkadang tikus harus menunggu selama 30 detik. Ketidakteraturan ini mirip dengan beberapa imbalan di dunia nyata. Seekor lebah yang mengumpulkan madu dari sekuntum bunga harus menunggu sebelum kembali lagi ke dalam bunga yang sama. Supaya ada waktu bagi madu untuk diproduksi kembali, terkadang masa tunggunya panjang, terkadang pendek. Ketika imbalan diberikan pada rentang waktu acak seperti ini, tikus akhirnya menekan tuas sampai beberapa kali tanpa mendapatkan makanan sedikit pun. Mereka tidak bisa mengetahui tekanan mana yang akan memberikan hasil, maka mereka terus menekan. Mereka membentuk sebuah kebiasaan yang kuat untuk menekan tuas dan terus dilakukan bahkan ketika imbalannya diberhentikan. Di tempat kerja atau di tempat olahraga, itulah yang disebut produktivitas. Bagi pikiran sadar kita, imbalan yang lebih besar dan lebih pasti, imbalan yang kita tahu akan datang adalah imbalan yang memotivasi. Namun, kebiasaan justru membutuhkan ketidakpastian. Bayangkan Anda menjadi peserta dalam sebuah lelang yang diantaranya memberikan koin coklat sebagai hadiah. Anda dapat bertaruh pada kotak yang berisi 5 koin atau pada sebuah kotak misteri yang menjanjikan entah 3 atau 5 koin. Anda tidak akan tahu yang mana sampai penawaran Anda sudah diterima. Menurut logika, kupon berisi 5 koin tentu lebih berharga. Ternyata tidak begitu. Peneliti di University of Chicago telah menyelenggarakan lelang ini dan menemukan bahwa taruhan rata-rata untuk kotak yang menjamin 5 koin adalah $1,25, sedangkan taruhan rata-rata untuk kotak misteri adalah $1,89. Ketika ditanya, para partisipan mengatakan bahwa hasil yang belum pasti lebih menggairahkan. Keputusan itu tidak menaikkan nilai imbalan yang sesungguhnya. Yang jelas, permainan menjadi lebih menyenangkan. Partisipan membayar lebih banyak untuk bermain dan mengatakan ingin ikut lagi dalam lelang ini. Kendati demikian, rahasianya adalah terhanyut dalam proses. Ketika para partisipan merencanakan taruhan mereka terlebih dahulu, mereka lebih memilih imbalan yang pasti. Gamification, atau membuat sesuatu terasa seperti permainan terbangun di atas ketidakpastian imbalan. Banyak game yang tersusun oleh imbalan belum pasti, menghasilkan kebiasaan yang kuat. Pada 2018, industri video game bernilai lebih dari $130 miliar. Game pendidikan juga mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian. Ketika mahasiswa mencoba mempelajari berbagai konsep melalui bermain game, tanggapan yang benar memenangkan entah sejumlah poin atau sejumlah poin yang bergantung pada lemparan dadu. Ketika imbalan ditentukan dengan dadu dan menjadi tidak pasti, mahasiswa menghabiskan waktu lebih banyak untuk menjawab pertanyaan dan menjadi lebih akurat. Gamifikasi digunakan untuk berbagai program pelatihan kerja, untuk mengajarkan keterampilan kepada pilot, menawarkan berbagai imbalan berbeda, termasuk rencana dan sistem poin. Tidak banyak game yang menyertakan imbalan tidak pasti, dan barangkali, sebagai akibatnya, seringnya game tidak lebih efektif daripada program pengajaran standar. Singkat kata, ketidakpastian membuat sistem imbalan dalam otak bekerja dengan cara yang mungkin terkesan tidak rasional, namun tetap membuat kita terus mengerjakan yang sedang dikerjakan.
Imbalan juga merupakan cara yang bagus untuk mengukur seberapa kuat kebiasaan yang terbentuk. Dalam bab sebelumnya, kita melihat bagaimana kebiasaan dapat bekerja secara diam-diam dan menjadi mapan tanpa kita sadari. Itu bukan berarti kita tidak dapat mengukur kekuatannya. Bagi ilmuwan, ketidakpekaan terhadap imbalan justru penting sekali untuk mengidentifikasi sebuah kebiasaan. Cara satu-satunya untuk memastikan apakah sebuah aksi telah menjadi kebiasaan adalah menguji apa yang terjadi ketika imbalan berubah. Kalau aksi itu tetap dijalankan, bahkan jika kita tak lagi mempedulikan imbalan, berarti aksi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sebagaimana disebutkan dalam bab 3, fenomena ini pertama kali ditemukan dalam penelitian menggunakan tikus laboratorium. Dalam sebuah kajian misalnya, semua tikus dilatih menekan tuas untuk mendapatkan pelet makanan sebanyak 100 atau 500 kali. Sesudah pembelajaran awal ini, mereka diberi beberapa butir pelet dan setelah itu disuntik dengan racun yang membuat mereka sakit. Dengan itu, para tikus mengembangkan penolakan terhadap pelet, yang semula merupakan imbalan sekarang dianggap sebagai racun. Penolakan sama yang kita lakukan setelah kita keracunan makanan. Sesudah pengalaman itu, tikus yang dilatih menekan tuas sebanyak 100 kali melakukan hal yang logis. Mereka berhenti menekan tuas. Mereka menghindari pelet yang tampaknya membuat mereka sakit. Bagaimanapun, tikus yang dilatih menekan tuas 500 kali telah menekan tuas cukup sering untuk menjadikannya sebuah kebiasaan. Bahkan, setelah makanan itu diasosiasikan dengan rasa sakit, mereka terus menekannya. Apabila mereka memperoleh pelet dan mulai memakannya, hewan-hewan itu terlihat memuntahkannya kembali. Sudah jelas bahwa pelet itu tidak lagi dipandang sebagai imbalan. Meski begitu, kebiasaan tidak membuat para tikus itu menekan tuas selamanya. Sebaliknya, kebiasaan itu berubah menjadi pengalaman. Sesudah beberapa menit menekan tanpa imbalan yang nyata, tikus-tikus itu seperti berpikir bahwa tuas itu tidak lagi memberikan sesuatu yang mereka inginkan. Maka, mereka berhenti. Kajian macam ini menyingkapkan sebuah ciri kebiasaan yang sangat mendasar. Aksinya akan terpicu baik kita menginginkannya atau tidak. Seolah-olah hantu imbalan yang terdahulu telah gentayangan. Aksi yang dipraktikkan menekan tuas, muncul dalam pikiran dan tikus melakukannya tanpa sengaja. Ini menunjukkan bagaimana efek imbalan dapat bertahan dan memajang sampai ke masa depan. Dalam hal ini, imbalan luar biasa efisien. Ia terus mengoperasikan kebiasaan kita bahkan jika waktu telah banyak berlalu sejak kita membentuknya. Sebuah imbalan yang dipilih dengan baik itu bagaikan investasi yang mantap. Saya dan rekan saya, David Neal, memutuskan untuk menguji aspek imbalan ini dalam sebuah eksperimen yang melibatkan camilan mahal favorit di bioskop. Kami pergi ke bioskop kampus dan membagikan berondong jagung kepada para penonton. Berondong jagung yang melempem memang tidak enak, tetapi tidak akan membuat orang sakit. Kami pun sengaja membuat berondong jagung dan mendiamkan di laboratorium selama sepekan. Bioskop itu mengizinkan kami memutar sebuah cuplikan film sebelum film utama diputar. Kajian itu, dalam pengumuman kami kepada para partisipan, dimaksudkan untuk mempelajari preferensi film mereka. Kami memberi mereka sekantung berondong jagung dan sebotol air minum. Sebagai semacam kompensasi, separuh partisipan mendapatkan berondong jagung melempem dan sisanya mendapatkan yang baru. Sesudah menonton cuplikan film, para partisipan diminta mengembalikan kantung berondong jagung mereka meskipun belum habis. Sehingga kami dapat mengukur berapa banyak yang mereka habiskan. Para penonton juga menulis seberapa sering mereka makan berondong jagung di bioskop, agar kami bisa menaksir kekuatan kebiasaan. Para partisipan yang tidak melaporkan kebiasaan makan berondong jagung di bioskop bertindak rasional dan makan lebih banyak berondong jagung yang segar daripada yang melempem. Mereka makan 70% dari berondong jagung segar, rata-rata dan sekitar 40% berondong jagung melempem. Lagi pula, ini bioskop di sebuah kampus. Mungkin mereka tetap makan berondong jagung yang sudah melempem karena itu gratis. Sebaliknya, para penonton dengan kebiasaan makan berondong jagung menyantap jumlah yang sama lebih dari 60% isi kantung, baik yang segar ataupun melempem. Kemudian, semua partisipan memberitahu kami bahwa mereka tidak menyukai berondong jagung yang melempem. Namun, itu tidak menghentikan kebiasaan mereka. Ketika berada dalam bioskop, mereka tetap makan berondong jagung seperti biasa. Mereka sama sekali tidak peka terhadap apa yang kami sebut kenikmatan sesaat. Kami berharap mereka menilai apa yang sedang mereka makan secara aktif dan memutuskan apakah mereka akan terus memakannya atau tidak. Sebaliknya,
Sinyal yang mereka dapat terlalu kuat. Lampu dipadamkan, cuplikan diputar, kantung berondong jagung di tangan, mereka tidak bertindak sesuai pola. Dalam kajian kedua, kami membuat sebuah penyesuaian kecil yang menciptakan hambatan bagi kebiasaan makan. Kami memasang pegangan dari kertas pada kantung berondong jagung. Separuh penonton diminta memegang pegangan dengan tangan dominan mereka, biasanya kanan, dan makan menggunakan tangan yang lain. Cobalah sesekali rasanya seperti mulai makan dengan sumpit ketika Anda terbiasa makan dengan pisau dan garpu. Separuh penonton yang lain diminta melakukan kebalikan dari itu, memegang kantung dengan tangan yang tidak dominan dan menggunakan tangan lain untuk makan. Pada dasarnya mereka harus mengubah cara makan mereka. Mereka yang makan dengan tangan tidak dominan tidak lagi bisa makan sesuai kebiasaan. Mereka harus mengambil berondong jagung dengan sengaja dan membawanya ke mulut dengan hati-hati. Dengan hambatan tambahan, mereka yang memiliki kebiasaan kuat makan berondong jagung hanya makan 30% dari kantung berondong jagung yang melempem dan 40% dari yang segar. Pengurangan yang signifikan dibandingkan ketika mereka makan dengan cara normal. Gangguan terhadap kebiasaan makan, bahkan yang sekecil itu, membuat mereka berpikir tentang apa yang sedang mereka kerjakan. Tiba-tiba, mereka bereaksi berdasarkan pengalaman nyata mereka pada saat itu. Ketidaksukaan mereka terhadap berondong jagung melempem bukan pada kebiasaan makan mereka di masa lampau. Media populer senang melaporkan penelitian macam ini hingga penelitian kami menjadi terkenal untuk beberapa lama. Akan tetapi, mereka menafsirkan hasilnya dengan keliru. Majalah diet menyimpulkan bahwa kajian makan berondong jagung menggunakan kantung berpegangan menunjukkan manfaat makan dengan tangan tidak dominan untuk pengendalian berat badan. Dalam pandangan mereka, ini adalah cara untuk makan lebih sedikit. Ketika mereka menghubungi saya untuk wawancara, saya berusaha menunjukkan bagaimana akibatnya akan kebalikannya dari itu. Makan dengan yang tangan tidak dominan agaknya membuat kita lebih perhatian kepada rasa makanan yang sedang kita konsumsi. Para partisipan bahkan tidak begitu menyukai berondong jagung kami yang segar dalam kajian tersebut dan mereka sangat tidak menyukai yang melempem. Wajar kalau mereka makan lebih sedikit ketika mereka fokus pada yang sedang mereka kerjakan, bahkan ketika berondong jagung itu masih baru. Namun, bagaimana kalau kita sangat menyukai makanannya? Ketika fokus pada pengalaman di saat itu, kita mungkin bisa makan lebih banyak daripada biasanya. Makan dengan tangan tidak dominan bukanlah teknik untuk diet. Itu cara untuk mengganggu sebuah kebiasaan yang otomatis agar lebih sadar terhadap makanan. Memudarnya pengaruh imbalan menjelaskan mengapa sifat irit kita bertahan lama bahkan setelah utang kartu kredit sudah lunas dan kebanggaan karena berhasil menabung sudah menjadi sejarah. Perilaku kita sekarang sudah autopilot. Bahkan orang yang kaya raya masih bisa menyimpan kebiasaan irit seperti ini. Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, salah satu orang terkaya di dunia, masih tinggal di rumah yang ia beli pada 1958 seharga $31.500. Charlie Ergen, pendiri dan komisaris Disney Network, masih membawa bekal untuk makan siang dari rumah setiap hari, yang terdiri dari setangkap roti lapis dan sebotol minuman penyegar. Hilary Swank, Lady Gaga, dan Kristen Bell, para pesohor yang berpendapatan tinggi, konon selalu menyiapkan kupon diskon sebelum berbelanja. Namun, kebiasaan buruk juga bertahan. Sebuah kebiasaan yang terbentuk dari berulang kali menonton serial Game of Thrones terus berlanjut, bahkan ketika jaringan memproduksinya telah berhasil menyuguhkan tayangan lain yang sama bagusnya. Pribadi kebiasaan kita tidak melihat perubahan itu. Ia terus membuat kita menatap layar di malam hari, alih-alih mulai membaca buku atau mendengarkan musik. Begitu Anda memahami peran imbalan dalam membangun kebiasaan menjadi mudah. Mencuci tangan dengan sabun adalah salah satu intervensi kesehatan yang paling murah, tetapi paling efektif di negara berkembang. Bagaimana kita bisa membuat praktik ini cukup menyenangkan sehingga anak-anak mau mencuci tangan mereka berulang-ulang? Para peneliti cerdas membagikan sabun bening dalam ukuran kecil pada anak-anak berusia 4 tahunan di sebuah komunitas miskin di Western Cape, Afrika Selatan. Bagi sebagian anak, sabun itu menyenangkan, warnanya yang cerah dan tebus pandang, berisi sebuah mainan bola atau iklan plastik yang kelihatan di bagian tengahnya. Sebagian lain mendapatkan mainan yang sama tetapi terpisah dari sabun. Pada awal kajian, anak-anak jarang mencuci tangan mereka sebelum makan atau sesudah buang air di toilet. Sesudah mendapatkan sabun batangan baru setiap 2 pekan selama 2 bulan,
Anak-anak yang diberi sabun berisi mainan lebih sering membasuh tangan daripada anak-anak yang diberi sabun biasa. Membasuh tangan menjadi sebuah kegiatan yang menyenangkan, membuat mereka makin dekat dengan mainan di dalamnya. Bagaimana dengan hadiah cuci tangan bagi kaum dewasa? Tempat cuci tangan di Merembo yang dirancang untuk digunakan di pedalaman Kenya memiliki sebuah cermin di sebelah atas bak cuci kecilnya. Ketika dipasang di luar WC, bak cuci tangan itu memberi imbalan kepada pemakainya untuk melihat wajah mereka sendiri sambil membasuh tangan. Sungguh, apa yang lebih membesarkan hati selain melihat ketampanan atau kecantikan Anda sendiri? Kebiasaan dibangun pada momen ini dari pengalaman yang memuaskan. Kaidah pemilihannya sederhana. Apa yang menurut kita menyenangkan? Singkatnya, kita membentuk sebuah kebiasaan ketika aksi kita yang diulang memberi lebih banyak kesenangan daripada yang diantisipasi oleh sistem saraf kita. Terima kasih sudah mendengarkan rekaman buku kali ini sampai akhir. Jangan lupa support saya dengan cara subscribe atau traktir di link yang ada di deskripsi. Silahkan komen di kolom komentar buku apa yang ingin kalian dengarkan.